Jadi cerita tentang hari ini, bukan tentang hari ini, maksudnya itu cerita kemarin ya. Pas hari Selasa kemarin itu tanggal 10 Februari, itu kan udah mau seminggu lagi mau bulan puasa. Jadi kalau biasanya mau menyambut bulan puasa itu ya, kalau adat kami orang-orang Jawa itu bilangnya munggahan ya. Munggahan itu ngantar makanan matang kayak gini tuh lauk-lauk ke rumah orang tua. Jadi ceritanya aku nih mengantar ke rumah mertua dan juga ke rumah orang tua. Hari ini aku mau masak apa? Mau masak rendang. Yang pertama tadi aku udah ngongseng kelapa ya bun. Kelapanya aku pakai sedikit aja. Ini aku salah ya bunda, ternyata pakainya agak banyak kan karena aku kan lumayan agak banyak ini. Aku pakai dagingnya 1 kilo. Di sini aku juga campur. Maksudnya kelapa yang udah aku onsen, tadi aku giling ya bunda, giling di gilingan batu. Jadi dia biar minyaknya keluar sampai pokoknya minyaknya keluar. Nanti memang keluar itu minyaknya bunda, tapi nggak banyak, cuman agak-agak becek dikit ya. Dan itu aku juga mau numis dulu ya. Masak rendang orang itu berbeda-beda, jadi jangan disamaratain. Rendang biasanya kan bumbunya itu nggak ditumis. Kalau aku pribadi, kalau biasanya kedua orang tua aku, kalau biasanya ibu aku alias mama aku masak itu biasanya bumbunya itu ditumis. Jadi kebiasaan dari kecil ya bunda. Jadi nurun deh sama anaknya. Kadang-kadang sih aku nggak numis ya, cuman rasanya agak berbeda gitu ya, kayaknya lebih agak langu ya, tapi kalau ditumis gitu bumbunya lebih mantap kalau menurut aku. Dan juga minyaknya itu jadinya lebih banyak dan juga bikin jadi makin lekoh gitu ya bunda. Selesai bumbu tadi udah mulai tanek, aku masukkan lah itu ya, apa tuh namanya, dagingnya di sini aku pakai 1 kilo, dipotongnya nggak sampai 30 potong ya bunda. Ini potongnya gede-gede banget, memang sengaja ya bunda, soalnya kan ini mau ngasih kedua orang tua aku yaitu ibu kandung aku dan mama mertua aku. Di sini dagingnya aku campur pakai kentang ya. Kentangnya aku beli bukan yang terlalu kecil, ini yang ukurannya sedang, nggak kecil nggak besar, maksudku tuh nggak seukuran kecil-kecil kayak kentang biasanya, karena nggak ada yang ukuran kecil itu, yang ada besar-besar kayak gini. Tapi nggak apa-apa ya, malah makin tambah cantik ya kan. Oke, tadi kita tinggal lah tuh rendangnya ya, udah aku kasih bumbu tadi segala macam, garam serta mau pakai penyedap boleh, tapi aku nggak pakai gula ya bunda, karena orang Padang tidak pakai gula. Terus di situ aku juga masukkan kelapa yang udah aku tumbuk tadi, sama juga bumbunya tuh bau rempah-rempah ya. Ini bumbu khas Padang, kalau biasanya masak rendang itu dikasih bumbu itu, tapi aku nggak tahu itu namanya apa, lupa ya bunda. Selesai dari merendang, rendangnya kita tinggal karena masak rendang itu kan lama, santannya udah tanek, makanya kita tinggal biar nggak pecah tadi kan. Kita mau lanjut masakan yang kedua yaitu sambal telur bulat rebus ya. Sambal telur bulat, ngapa pakai rebus? Karena telurnya udah direbus, udah digoreng juga ya kan. Untuk bumbuannya ya seperti biasa pada umumnya ya, ada bawang merah, bawang putih, cabenya aku pakai cabai merah, pakai tomatnya cuma 2 biji aja ya bunda, nggak usah banyak-banyak, jadi biar bumbunya tuh makin sedap. Terus cabenya ada yang aku blender, ada yang aku giling pakai tangan biar ada pecah-pecahnya gitu ya kak. Karena kalau di blender semua nggak kuat tangan aku bunda. Ini cabenya lumayan banyak ya kan, 1 on lebih ini. Aduh gimana sih kalau pakai tangan, aku tuh nggak bisa, panas tanganku ya. Oke, selesai dari nyambal, bentuknya menggoda banget kan tuh, bumbunya leko gini. Kita lanjut masakan ketiga. Masakan ketiga ini gulai ikan nila ya bunda, ikan nila kesukaan suami aing. Ikan nilainya ini aku mau gulai pakai cili padi kalau orang Padang bilang. Kalau kami bilang ini pakai cabai rawit hijau, tidak pakai cabai merah biar warnanya makin cantik. Kebetulan di sini tuh videonya itu nggak ke record ya bunda, pas masuki bahan-bahan tete bangenya ini yang udah jadi baru ke record. Aduh mohon maaf ya bunda. Ini betul-betul gulainya sangat-sangat menggoda iman, jiwa dan naga. Rasanya itu pedes, dari cabenya itu kerasa, asam pakai asam belimbing itu
Pokoknya nih rasanya seger banget. Dimakan di siang hari, dimakan di malam hari, cuacanya dingin, cuacanya panas. Pokoknya hari apapun itu menurut saya cocok-cocok aja ya, karena ini betul-betul kesukaan kami sekeluarga. Ini betul-betul enak banget bunda. Bunda-bunda wajib banget recook ini ya bunda, rasanya betul-betul mantap. Dan nggak terasa udah siap aja aku masak. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan aku hari ini. Ini dia masakan punggahan aku untuk ngantar ke rumah ibu aku dan juga ke rumah mertua aku. Aku juga beli boli ya bunda, nggak sempat buat kue jadi beli aja yang simple, yang saset. Apalagi kan masaknya sendiri ya bunda, ngeracik sendiri, belanja sendiri. Jadi agak rempong ya bunda, karena kita ngantarnya biasanya habis sholat zuhur. Takut tidak terkejar. Ada juga buahnya, buah pisang. Ini buah pisangnya nggak beli ya bunda, panenan dari pokok pisang kami yang kami tanam. Sampai sini dulu cerita dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah para bunda.